arus AC tadi akan dirubah oleh regulator yang ada di dalam ECM ini menjadi arus DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Mr. Wiring. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki dan kesehatannya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pengisian pada motor Beat ya teman-teman. Jadi kita akan bahas tuntas tentang sistem pengisiannya pada video kali ini. Ya, kita sudah mempunyai beberapa komponennya ya. Beberapa komponen dari sistem pengisian pada motor Scoopy atau Beat ini ya, teman-teman. Sebenarnya pada sepeda motor Beat Scoopy itu sistem pengisiannya itu sama ya, teman-teman. Yang membedakan itu cuman letak dari soket-soketnya. Jadi itu yang membedakannya ya, teman-teman. Oke, teman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, buat teman-teman yang udah stay bersama Mr. Wiring, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman, karena sudah mendukung Mr. Wiring sejauh ini ya teman-teman, sehingga Mr. Wiring selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua ya teman-teman. Oke teman, buat teman-teman yang belum subscribe atau buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, buruan subscribe di bawah ya teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dari Mr. Wiring. Oke teman, kita lanjut ke pembahasan awal kita ya, tentang sistem pengisian dari sepeda motor Beat atau Scoopy ini. Sebelum kita lanjut tentang jalur atau tentang komponen apa saja yang ada pada sistem pengisian ini, sebelumnya kita harus pahami dulu tentang sistem pengisian itu ya. Jadi sistem pengisian itu berfungsi untuk mengisi baterai atau aki untuk dicas ulang ya. Karena sesuatu barang yang kita pakai ya, suatu barang yang kita pakai itu pasti akan berkurang ya teman-teman. Jadi sama halnya dengan baterai ini, sesering kita menghidupkan sepeda motor atau memakai sepeda motor ini, pasti baterai ini akan mengalami pengurangan daya ya. Jadi sistem pengisiannya itu berfungsi untuk mengisi baterai ini tadi ya teman-teman. Jadi kita sudah tahu sistem dari pengisian itu untuk berfungsi untuk apa ya. Jadi kita lanjut ke pembahasan awal kita. Kita lanjut ke pengisian. Komponen apa sih yang pertama kali digunakan untuk sistem pengisian ini? Jadi teman-teman, komponen yang pertama kali kita butuhkan dari sistem pengisian ini adalah sumber listrik untuk pengisian itu sendiri ya teman-teman, yang dinamakan dengan generator atau stator kom atau sering kita sebut dengan spool ya. Jadi spool ini berfungsi untuk membangkit listrik yang akan difungsikan untuk mencharger aki ini atau untuk mengecas aki ini ya. Perlu teman-teman ketahui, listrik yang dihasilkan oleh stator kom ini atau spool ini masih berarus AC ya. Sehingga listrik yang dihasilkan oleh spool ini belum bisa untuk mengisi baterai ini karena arusnya masih AC. Sedangkan arus yang dibutuhkan oleh baterai ini itu adalah arus DC ya. Jadi bagaimana caranya listrik yang berarus AC ini diubah menjadi DC? Jadi itu pertanyaan teman-teman mungkin ya teman-teman. Jadi saya akan jawab. Arus AC tadi ya, arus AC yang dihasilkan oleh spool ini akan diubah oleh kiprok atau pengubah arus ya, atau rectifier atau regulator ya teman-teman. Jadi itu nama lainnya.
dan fungsinya adalah mengubah arus AC menjadi arus DC ya teman-teman untuk mengisi baterai ini. Dan kiprok pada sepeda motor Beat ini atau sepeda motor Scoopy ini itu berada di ECM sini ya teman-teman. Ini ECM. Itu berada di dalam ECM ini. Di dalam sini. Sehingga arus yang dikeluarkan oleh ECM ini sudah berarus DC yang difungsikan untuk mencharger baterai ini, sehingga baterai ini terisi oleh arus DC lagi ya. Jadi kita akan bahas tentang jalurnya. Untuk yang tadi itu cuma pembahasan tentang materi sistem pengisian ini sedikit ya teman-teman. Jadi kita lanjut tentang jalur dan cara kerja dari sistem pengisian pada motor Scoopy ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut tentang jalur yang saya maksud tadi ya teman-teman. Jadi pada spool ini akan mengeluarkan 3 buah kabel ya teman-teman. 3 buah kabel. Buat teman-teman yang belum tonton tentang penjelasan tentang statorcom ini, itu sudah ada di video saya sebelumnya ya. Jadi buat statorcom ini mengeluarkan 3 buah kabel ya. 3 buah kabel itu apa aja sih kabel yang dikeluarkan oleh statorcom ini atau spool ini. Jadi kabelnya itu ada berwarna ini ya teman-teman, merah leres biru, dan satu lagi merah leres putih, dan kabel yang ketiga itu kabelnya berwarna merah leres kuning. Jadi ketiga kabel ini adalah keluaran dari statorcom ini ya, statorcom ini ya, statorcom ini. Jadi ketiga buah kabel ini arusnya adalah arus AC ya, arus AC. Jadi arus inilah yang akan diubah oleh kiprok yang ada di dalam ECM itu ya teman-teman, sehingga arusnya dapat diaplikasikan atau difungsikan untuk mengisi baterai ini ya. Jadi ketiga kabel ini akan langsung masuk ke ECM ya. Itu akan langsung masuk ke ECM sini ya teman-teman. Tuh kabelnya itu ada di sini, kabel yang saya maksud tadi. Itu sudah ada di dalam sini ya teman-teman. Ketiga kabel itu ada di dalam sini, sudah masuk ke dalam ECM atau ke dalam regulator yang ada di ECM ini, sehingga arus AC tadi akan dirubah oleh regulator yang ada di dalam ECM ini menjadi arus DC atau arus searah yang difungsikan untuk mengisi baterai tadi ya. Itu letak komponen kabelnya itu ada di sini ya teman-teman. Ini kabelnya berwarna merah leres biru tadi, dan pin yang ketiga itu merah leres kuning tadi ya teman-teman, dan kabel merah leres putih ada di belakang ya teman-teman, ada di situ. Dan untuk keluaran dari regulator ini atau ECM ini yang sudah berarus AC itu keluar melalui kabel merah leres hitam ini ya teman-teman. Jadi kabel merah leres hitam ini arusnya sudah DC atau direction current atau arus arah yang berfungsi untuk mengisi baterai ya teman-teman. Jadi perjalanan dari sistem pengisian ini belum sampai di sini ya teman-teman. Masih ada lagi perjalanannya menuju ke baterai ya. Jadi kabel merah leres hitam ini itu akan menuju ke box sekring ya teman-teman. Ke sini, ke box sekring ini. Kabel merah leres hitam tadi itu ada di sini ya teman-teman, merah leres hitam. Ini kabel besar ini. Untuk lebih mudahnya saya akan ambil box sekring yang sudah saya kupas ya teman-teman, sehingga teman-teman mudah dalam memahaminya. Jadi ini adalah box sekring yang sudah saya kupas ya teman-teman. Buat kabelnya sudah saya lepas seperti ini, sehingga teman-teman mudah dalam memahaminya. Jadi kabel yang keluaran dari ECM itu tadi adalah kabelnya adalah kabel yang besar ini, dan kabel ujung kabel ini berasal dari ECM tadi atau ECM itu
dan akan langsung masuk ke box sekring bagian sini, teman-teman, bagian sini, dan akan langsung masuk ke sekring atau relay kaki 5 ya teman-teman, sini. Dan relay kaki 5-nya itu seperti ini ya teman-teman. Ini ada dua buah box sekring, yang ini belum saya kupas ya karena masih baru, dan ini yang sudah saya kupas buat teman-teman supaya teman-teman mudah memahami ya, mudah memahami tentang sistem pengisian motor beat ini ya. Jadi kabel merah leres hitam tadi akan langsung masuk ke sekring atau relay kaki 5 atau relay starter ya, sehingga arus dari ECM tadi dari kabel yang besar ini itu akan langsung masuk ke relay kaki 5, sehingga relay kaki 5 ini akan mentransferkan arus DC tadi melalui kabel yang merah sini ya teman-teman. Ini kabel merah ya teman-teman. Nih. Di arus DC dari kiprok tadi atau ECM tadi itu masuk ke kabel merah leres hitam, dan kabel merah hitam ini akan terhubung di dalam relay kaki 5 melalui kabel merah ini ya, dan akan langsung masuk ke baterai melalui kabel baterai positif ini ya. Dan buat cara kerja dari relay kaki 5 ini sudah ada di video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang belum tonton, bisa teman-teman tonton video itu supaya teman-teman lebih memahaminya ya. Dan saya akan jelaskan sedikit tentang relay kaki 5 ini. Ketika relay kaki 5 ini tidak mendapat arus positif ya, maksud saya ketika relay kaki 5 ini tidak mendapat arus negatif ya, arus negatif kabel kuning ini dari kinerja tombol starter dan switch rem ya, dan kabel kuning ini didapat dari keluaran ECM ya teman-teman. Ini massa dari relay kaki 5 ya, yang didapat melalui kinerja tombol rem atau tombol starter ya. Ketika ini belum mendapat arus massanya, arus negatifnya, maka relay kaki 5 ini atau relay kaki 5 yang ini itu tidak akan berfungsi ya teman-teman, tidak akan berfungsi, sehingga arus yang dari sini, dari kabel merah ini selalu terhubung dengan kabel merah polos ini, sehingga kabel merah polos ini akan mengalirkan arus DC yang menuju baterai sini ya teman-teman, baterai sini, sehingga baterai terisi oleh arus DC, sehingga baterai tidak terjadi kekurangan daya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara kerja dari sistem pengisian dari motor beat Scoopy ya. Bisa juga teman-teman aplikasikan dengan motor Vario ya, karena cara kerjanya itu sama, yang membedakan itu adalah warna kabel dan penempatan kabelnya ya. Buat teman-teman yang belum paham, bisa ulang-ulang video ini, dan teman-teman juga bisa komentar di bawah ya. Nanti saya jawab ya teman-teman. Buat teman-teman yang ya pertanyaannya belum saya jawab, saya mohon maaf ya teman-teman, karena akhir-akhir ini saya banyak kerjaan ya teman-teman, jadi belum sempat membalas pertanyaan teman-teman semua ya. Oke teman, cuma tutorial sederhana buat teman-teman yang senior, mohon koreksinya tentang materi kali ini ya teman-teman. Jadi di dalam channel Mr. Wiring ini kita saling berdiskusi ya teman-teman, atau saling membagi ilmu ya teman-teman ya. Saya bukan termasuk orang yang pintar dalam sistem kelistrikan ini ya. Saya akan membagikan kepada teman-teman semua yang apa yang saya tahu ya,
apa yang saya tahu itu saya bagikan, ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dibagi-bagikan, ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe ya channel Mr. Wiring, saya mohon bantu saya dengan subscribe ya. Karena subscribe dari teman-teman itu adalah semangat buat saya ya dalam berkarya atau dalam membuat video konten tentang kelistrikan ini ya teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah dalam bekerja sehari-hari ya. Oke teman, nah, mungkin cukup sekian, terlalu panjang saya ngomong ya teman-teman, jadi teman-teman bingung entah apa yang saya ngomongkan. Oke teman, jangan lupa tekan tombol like dan di share ya bila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.